Itu membuat smelter, kan punya smelter sendiri ya? Atau kontrak punya smelter orang? Atau punya sendiri? Smelter itu dibangun sendiri yang mulia. Oh, bangun sendiri. Itu dibangun dalam rangka karena ada kerjasama PT Timah, atau memang sebelum kerjasama itu sudah ada memiliki Sudah ada smelter? yang mulia. Oh, sudah ada. 2000. Jadi saya bekerja itu 2010. Pada saat saya mulai bekerja, smelter sudah ada. Sudah ada smelternya. Iya, kemudian itu dilakukan renovasi, perbaikan dari tanur yang refractory ke tanur listrik di 2011. Nah, itu kan membuat smelter, berarti kan harus ada bahan bakunya kan, berupa pasir timah ini, kan harus ada itu. Tentu kan tinjauannya itu kan secara logika aja. Tidak mungkin membuat pabrik kalau tidak ada bahan bakunya kan gitu kan. Nah, ada bahan baku. Sebelum kerjasama dengan PT Timah, itu bahan bakunya dari mana diperoleh? Dari IUP sendiri dan afiliasi yang di IUP punya Laut. IUP sendiri, punya lokasi sendiri gitu ya. Oh, itulah sehingga membuat smelter gitu ya. Betul, yang mulia. Selama mengelola smelternya waktu belum kerjasama dengan PT Timah, apakah ada bekerjasama dengan masyarakat penambang di situ juga? Karena ini kan saksi-saksi sudah menceritakan bahwa penambang itu ya banyak dari masyarakat di sana. Apakah ada menerima dari situ juga? Kalau Tinindo, kita investasi kapal isap yang mulia. Jadi kita semua penambangan menggunakan kapal isap sendiri di IUP Laut. Oh gitu. Jadi milik sendiri semua ya, tidak menerima dari masyarakat penambang di sana. Kalau Pak Gunawan, gimana smelternya? Apakah sudah punya atau nanti setelah bekerja sama PT Timah baru membangun smelter? Smelter kita berdiri 2004 menggunakan reverberator tanur. Ya. 2014 kita merubah menjadi electric furnace. Oh, jadi punya sendiri juga ya? Punya sendiri, bukan kontrak punya orang lain? Smelternya itu? Enggak, kita punya ya? sendiri. Karena ya kan itu arahan pemerintah ya dulu, bahwa dulu banyak tambang itu kan dibawa keluar ekspor dalam keadaan mentah, kemudian kan sekarang harus diolah di dalam negeri sendiri. Jadi saya ini sebagai orang awam pikirnya smelter itu susah dibuat, ternyata banyak bisa bikin ya. Biayanya berapa kisarannya bikin smelter itu? Biaya pembuatan smelter kurang lebih 15 M yang mulia. 15 M ya. Oh, jadi orang Indonesia juga udah mampu membuat sendiri gitu ya? Ya. Tidak perlu tenaga asing yang membuat gitu? Tidak perlu. Ya. Boleh saya tambah yang mulia? Ya. Waktu dulu kita menggunakan reverberator tanur, recovery-nya cuma 80%. Sisanya ada di slag. Setelah kita membangun electric furnace, jadi bahan baku kita dari slag sisa pembakaran reverberator tanur lama kita bakar lagi. Semakin canggih ya, semakin maju lah. Nah, kemudian mengenai masyarakat penambang ya, yang menurut saksi-saksi menerangkan kan itu ilegal karena tidak ada izin. Ya, apakah ada perhatian dari saudara selaku pengusaha smelter ada di situ untuk melakukan pembinaan atau bekerjasama dengan penambang-penambang masyarakat di sekitar situ, atau sama sekali tidak ada kerjasama dengan masyarakat penambang? Kebetulan kita punya IUP di laut yang mulia. Oh, di laut juga. Ya. Berarti pakai kapal pengisap juga? Iya, menggunakan kapal isap juga kita. Oh, kebanyakan di laut ya. Oke. Kalau Indarto, gimana smelternya, sudah punya juga atau? Waktu saya masuk SBS 2018, smelternya udah ada, katanya dari tahun sebelum tahun 2000. Sudah punya juga, ya. Baik, cukup ya. Ya, ke terdakwa Rosalina terlebih dahulu. Itu pertemuan-pertemuan tadi untuk penentuan harga segala macam itu ada nggak dibuatkan grup WA-nya? Tidak ada yang mulia. Hah? Nggak ada? Nggak tahu?
Tidak tentang grup smelter, new smelter, nggak tahu? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Itu siapa? Pak Suwito Gunawan, tahu? Gimana, Yang Mulia? Masuk grup smelter. Setahu saya tidak ada, tapi terakhir saya lihat ada nama saya di situ. Masuk grup smelter ya? Iya. Siapa yang membentuk itu? Yang membentuk grup itu tadi siapa? Saya kurang tahu, Yang Mulia. Tahu. Tapi setelah tahu saya tidak begitu. Kalau Robert tidak pernah Darto? aktif. Setahu saya sih nggak ada ya yang mulia, untuk penentuan harga dan sebagainya nggak ada grup. Atau secara umum ada nggak grup smelter, new smelter itu? Saya nggak tahu, soalnya saya Nggak tahu juga ya. Oke, itu aja. Si Rosalina ya. Itu nama CP yang diduga terafiliasi sama perusahaan saudara itu apa aja? Di dakwaan CV Bukit Persada Raya dengan CV Sekawan Makmur Sejati. Itu kan artinya itu yang diberikan SPK oleh PT Timah. Di waktu di pemeriksaan ditunjukkan demikian, Yang Mulia. Ya artinya kalau sama Tinindo kan hanya kerja sama smelter. Betul. Terus pernah nggak Tinindo mengeluarkan uang untuk membayar biji timah yang dihasil oleh CP-CP? Tidak pernah, Yang Mulia. Dari mana biaya yang pembeliannya langsung? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Bukan dana yang dipakai untuk CP-CP untuk membeli biji timah itu dari siapa? Saya tidak tahu, Yang Tidak Mulia. tahu. Dari CP-CP itu apa Tinindo dapat keuntungan tidak? Tidak ada, Yang Mulia. Tinindo itu hanya menerima pembayaran semua dari PT Timah atas sewa. Atas apa? Atas sewa, sesuai Sewa dengan smelternya SP. saja. Betul. Terus yang diberikan tadi bahasanya CSR itu apa itu murni CSR atau dana pengamanan? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Karena yang disampaikan kepada saya itu adalah sumbangan. Sumbangan bahasanya. Tidak ada bahasa-bahasa CSR sebelumnya. Tidak ada. Tidak ada ya. Kepada Pak Awi ya. Ya, Yang Mulia. Tadi ada berapa CP yang diduga terafiliasi sama perusahaan saudara? Ada, Yang Mulia. Apakah pembelian biji timah itu uangnya bersumber dari smelter saudara, perusahaan saudara? Kebetulan CV BJA memang didirikan oleh Stanindo untuk menerima pasir timah dari PT Timah atas anjuran PT Timah sendiri supaya bisa membayar pajak, memungut pajak dan membayar pajak. Bukan, maksud saya begini, kan ada CP itu dibentuk, itu kan atas biji timahnya dibayar oleh perusahaan saudara, kemudian saudara jual ke PT Timah atau itu murni dibeli oleh PT Timah yang hanya saudara dipakai sewa smelternya. Sewa smelter, tapi karena CV BJA kita yang mendirikan, modal pertamanya itu adalah dari Stanindo. Tapi setelah berjalan sendiri dia. Terus kemudian setelah berjalan dibayar oleh PT Timah. Iya, PT Timah yang bayar. PT Timah membayar cepat dengan menggunakan fasilitas bank mereka. Bang Kita mereka ya, membayar bunga. ke Pak Indiarto. Iya Pak. Kalau CP yang diduga terafiliasi sama perusahaan saudara tadi menambang sendiri mereka dan dimodali oleh perusahaan saudara. Yang modelin perusahaan saya benar SBS. Dan Jadi kerja sama saudara yang ke PT Timah apa selain smelter itu apa menjual biji timah itu hasil beli saudara? bukan. Jadi SBS menalangi untuk kompensasi kepada masyarakat melalui CV-CV. Nah, berikutnya dibayar sama PT Timah. Kan Berikutnya, ada kalau menalangi berarti kan itu PT Timah yang beli karena duitnya belum dikirim, saudara talangin dulu diganti oleh PT Timah, itu menalangi. ya betul. Kalau saudara beli terus biji timahnya dibawa ke smelter, dari smelter nanti itu kan jual biji timah, namanya kan begitu menambang. Saya tidak menambang. Tidak, tadi Saya tidak menambang. Saya CP-CP itu hanya membeli dari masyarakat. CP memberi kompensasi ke masyarakat, kemudian pasirnya dikirim ke gudang SBS yang disewa oleh PT Timah. Dikirim ke smelter yang disewa oleh PT Timah. Ya, kemudian dilebur jadi ingot, kemudian ingotnya dikirim ke PT Timah. Terus terhadap tadi kan biaya produksi smelter itu kan perkiraan 2.500 tadi. Sekitar 2.500 ya, sampai 2.800 ya. Itu sudah untung 2.500. Sudah untuk. Ketika
PT Timah menetapkan 3.700, adakah cashback ke PT Timah lagi? Oh tidak ada, nggak ada, Atau ada uang titip nggak ada Pak, selain CSR? nggak ada Pak, Nah biasa kan titip, balikin ke gua. nggak ada, kita nggak pernah ini ada hubungan dengan PT Timah soal itu, Nggak ada begitu. nggak ada. Jadi murni Murni. 3.700 itu aja yang dibayar. Ya. Ya 2.500 saja untung, 3.700 yang besar untungnya. Tapi harga kan berangsur turun. Nah, di Ya, situ mulai ya, rugi. jangan hitung turun, yang pertamanya dulu yang itu. Cukup Ini pada akhirnya kan berhenti ya. berhenti. Iya, Jadi pada saat di angka berapa? 2.500. Pada itu kan angka saudara. Angka peleburan di tempat saudara kan. Iya, Itu kan nggak 1.200. terjun langsung sampai ke 2.000. iya. Saudara pelan-pelan. pasti nggak mau. Pada saya 2.500 Iya, ya udah terjun deh, bebas ya. selesai, terjun bebas kalau sampai 2.000. Iya kan? Iya. Awalnya ditinggiin. Makanya yang jadi pertanyaan, lebihnya kemana? Gitu. Mana itu yang Ya, ditanya. lebihnya kemana? Selisih antara 3.700 dengan 2.500 kemana itu? Ya, itu yang masalahnya. Seperti yang ditanyakan itu. Ya, Bang. Iya, lanjut Bu Rosalina ya. Ya, yang mulia. Saudara sebagai GM tadi ya, Iya. 18 sampai 20. Itu membawai keuangan dan lain-lain operasional juga ya. Betul yang mulia. Jadi keuangan saudara tahu ya, saudara yang head kepala situ ya. Ada manajer finance-nya sendiri, Apa? ada manajer accounting sendiri, ada manajer keuangan tersendiri. Iya, itu kan di bawah saudara. Iya. Ya, Mereka melapor ke saya. ya, saudara paling atas lah. Kemudian Tampu Bolon itu direktur. Direktur utama yang mulia. Sejauh mana peran dia dengan saudara, lebih banyak mana? Sehari-hari memang saya lebih banyak aktif sehari-hari untuk operasional. Oke. Tapi saya tidak bisa mengambil keputusan apapun. Jadi atasan di atas saudara itu Tampu Bolon sama Pak Tangku Bolon dan Ibu Jessica. Jessica. Jessica ada juga. Direktur ada? Direkturnya Ibu Jessica, direktur utamanya Pak Tangku Bolon. Iya. Yang dari perusahaan itu saudara yang paling berperan terkait dengan smelter ini, kerjasama smelter? Kalau untuk kegiatan sehari-hari di smelter itu ada kepala pabrik yang mulia. Iya, dari tiga ini, Tampu Bolon, Jessica, saudara. Itu yang paling aktif saudara? Untuk aktif sehari-hari saya. Oke. Tadi ada saudara menyebut Pandi Lingga, siapa itu? Wandi Lingga adik kandung dari Henry Lee. Adik kandung dari Henry Lee. Henry Lee siapa? Henry Lee ini pemegang saham terbesarnya Tinindo. Beneficial owner. Betul yang mulia. Oke. Terkait dengan tadi, ada penghentian sementara ya, tahun 2020 itu ya, Iya. setelah 2 tahunan itu. Dari penghentian sementara sampai berhenti total, ada jangka waktunya. Ada yang mulia. Masih ada pembayaran di situ. Masih. Masih. Sampai stop di kapan itu? Saya tidak ingat. 2001. 2021 pasti. 21 ya. Soalnya PT Timah kan masih ada pembayaran itu terus sampai 21. Betul Sampai 2002, ya terakhir 2021 masih ada. ya? Masih ada. Iya. Betul. Saudara tadi cerita IUP ya. IUP saudara, penambangan saudara di laut. Di laut yang mulia. Tidak ada di darat. Kita ada IUP darat, tapi kita tidak mengerjakan. Iya, pada saat itu jadi RKB-nya RKB laut. RKB laut. Tidak ada RKB darat. Tidak ada yang mulia. Kerjasama dengan PT Timah tidak ada dicantumkan di RKB itu. Tidak ada. Oke. Sudah tahu ya, dari kerjasama smelter itu biji timahnya yang dibawa oleh CP-CP tadi ya. Saya tahunya dari IUP PT Timah yang mulia. Saya tidak pernah tahu kalau yang bawa itu CV. Saudara tahu CP-CP itu tadi kan disebutkan itu berdiri sendiri atau didirikan oleh PT Tinindo atau di bawah pengetahuan PT Tinindo atau gimana? Saya tidak tahu yang mulia. Bahkan nama CV-CV ini saya baru tahu pada saat pemeriksaan. Pada saat penyidikan. Saudara kan operasional, tahu day tahu nggak tahu ini? Tidak pernah kita ketahui nama CV-CV ini yang mulia. Nggak pernah dilaporin oleh siapa? Tidak pernah yang mulia. Itu nggak ada ya. Tadi saudara menyebutkan
pertemuan dengan PT Timah dengan rekan-rekan ini, Bro Petamen itu dua kali ya? Lebih dari 2 kali Setelah kerjasama? setelah kerjasama. Lebih dari 2 kali? Iya, Berapa itu? 4 kali, 5 kali? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali? Terus apa? Membahas apa? Kok sampai 4 kali itu? Ya, pertama yang disampaikan adalah mereka menanyakan apakah bulan ini. Enggak, maksudnya itu bisa omongan saudara. Ada nggak notulensinya dan sebagainya? Notulensinya pertemuan-pertemuan itu, daftar hadir gitu misalnya? Tidak pernah. Tidak pernah ada. Tapi direksi PT Timah ada ya? Ada yang mulia. Ada baru ya. Oke. Terus tadi saudara sumbangan tadi nyebutnya ya, atau Betul. CSR gitu bisa ya? Ya. Itu totalnya tadi berapa? 295 miliar. Tidak yang mulia. Dari Tinindo sendiri totalnya berapa juga saya tidak tahu yang mulia. Totalnya tidak tahu. Iya. Tapi saudara tahu dikirim ke Quantum itu? Saya memang mengetahui itu kirim ke Helen. Helen. Iya. Kan ada Kemudian PT-nya. saya tidak, karena bukan saya yang menjalankan yang mulia. Iya, Jadi saudara. saya juga tidak tahu. Oke. Saya tidak pernah melihat slip itu. Iya, saudara kan JM, kepala keuangan di situ, paling tinggi operasional di situ. Betul kan? Betul. Tapi saya tidak pernah dilaporkan atau ditunjukkan, dan saya tidak punya kewenangan untuk mendatangani cek apapun yang mulia. Jadi kalau yang dijalankan di finance itu saya tidak pernah melihat. Tapi bawaan saudara itu. Betul. Nah, bawaan saudara kan harus tahu. Sebagai pimpinan, saudara Saya hanya yang mencari tahu. mengetahui, jadi maaf yang mulia, jadi saya hanya mengetahui seperti ini. Bulan ini lah dana masuk berapa, budgetingnya digunakan untuk apa? Oh, untuk bayar bunga, untuk gaji karyawan. Jadi yang saya ketahui hanya sebatas sampai dengan budgeting yang disepakati. Iya, itu sudah ceritakan, sudah nggak usah diulang-ulang. Yang saya tanya, sejauh mana sudah sebagai pimpinan di situ, GM, membawa keuangan, operasional, kan paling berperan saudara gitu. Ya itu sudah saudara lah. Terus saudara tidak menanyakan itu, apa nih sumbangan besar banget ini, kemudian CSR atau ada apa istilah apa gitu, enggak? Saya pernah nanyakan ke Pak Fandi. Ke apa? Ke Pak Fandi, karena yang menyampaikan ke saya sumbangan ini Pak Fandi Lingga. Jadi saya pernah nanya ke Pak Fandi Lingga, ini sumbangan buat apa? Jadi Pak Fandi emang yang sampaikan ke saya, yang kerja pada saat itu hanya beberapa smelter ini, sehingga dana ini memang dikumpulkan untuk membantu masyarakat setempat. Oke. Tadi Hendri Lee ya? Henry Lee Ini terdakwa juga ya? tersangka. Iya, tersangka juga ya. Henry Lee dan Fandi Lingga tersangka. Sama satunya Fandi Lingga juga tersangka. Pak Fandi Lingga. Oke. Peran apa Hendri Lee dengan saudara? Bedanya peran di mana? Pak Henry Lee itu adalah owner yang mulia. Ya, owner aja. Iya. Tapi menjalankan perusahaan tadi saudara ya. Yang menjalankan sehari-hari saya. Oke. Tapi Terus secara yang bisa mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan segala macam ya direkturnya yang mulia. direktur siapa? Tampu Bolon. Tadi Tempuh Borang ada tanda tangan sudah palsukan. Gimana itu? Itu di surat penawaran yang mulia. Iya. Gimana saudara bisa berani? Saya sudah minta izin ke beliau pada saat menyampaikan surat penawaran, dan beliau memang menyampaikan kamu saja yang tanda tangan. Nah, pengertian saya yang tanda tangan ini saya artikan dengan saya meniru tanda tangan beliau. Setelah saya sampaikan ke beliau, beliau tuh masih mengetahui saya, Rosa, yang namanya saya suruh kamu tanda tangan itu atas nama. Ya, Lain kali sudah- harus atas nama, Sudah tidak boleh meniru. terangkan itu, nggak usah diulang. Maksudnya ini loh, saudara kan di bawah jauh sama ini ya, Tempuh Bolon gitu loh. Kenapa saudara nggak mempersilahkan dia yang ambil keputusan, mengetahui segala macam Tempuh Bolon ini? Kan atasan saudara nih. Betul yang mulia. Jadi pada saat saya membuat surat penawaran ini, saya sudah sampaikan ke beliau. Dan beliau yang minta saya untuk tanda tangan. Beliau atasan minta saya tanda tangan, ya saya jalankan yang mulia. Stop. Saudara membuat konsep tadi kan? Betul. Wah, konsep segala macam yang tahu persis saudara berarti kan? Surat penawarannya betul yang mulia. Iya.
Terus si tamu bolon mengecek kah, mereview kah, itu sampai di situ? Beliau itu mereview hanya di surat perjanjiannya, setelah surat perjanjian. Ya, sebenarnya surat penawaran. Jadi dia Surat penawaran beliau tidak. serahkan pada saudara. Betul. Oke. Tadi rapat-rapat juga dia gak ikut. Beliau mendelegasikan ke saya untuk ikut. Oke, saudara juga ya. Ehm, terkait CP tadi ada 3 tadi ya. Di dakwaan ada 2 yang mulia, Dua, CV Bukit Persadaraya dan CV Sekawan Makmur Sejati. itu saudara nggak tahu. Saya tidak tahu sama sekali yang mulia. Di surat-surat di perusahaan saudara, Tidak pernah ada CV itu yang mulia. pimpinan dari CV itu siapa gitu? Di fakta persidangan dihadirkan kan Yugo yang dari Bukit Persadaraya, dari Sekawan Makmur Sejati tidak pernah dihadirkan. Enggak, di dokumen perusahaan saudara tidak pernah melihat itu. Tidak pernah ada yang mulia. Enggak, ini kan sepertinya fait accompli gitu. Saudara tidak merasa, atau perusahaan saudara tidak merasa ada perusahaan afiliasi menggunakan PT bersaudara sebagai kopnya dengan surat perjanjian PT ini membawai PCPSP ini. Betul. Perusahaan saudara atau tamu bolon direkturnya nggak komplain itu. Perusahaan sudah dipakai oleh CPSP, dimanfaatkan tanda petik, itu tidak komplain. Setelah ada pemeriksaan ini, setelah ada penyidikan ini, saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh beliau karena saya sudah ditahan. Iya kan, informasi banyak. Apakah perusahaan terus ke lapor ke polisi atau begitu, nggak ada. Saya tidak tahu yang mulia. Nggak tahu. Saya sudah diberhentikan. Begitu saya jadi tersangka, Iya. saya langsung diberhentikan. Informasi itu kan ada, nggak ada itu. Tidak ada yang Tidak mulia. ada informasi fait accompli dari perusahaan saudara, tamu Tidak ada. bolon, itu nggak ada. Tidak ada. Oke, ya, terima kasih Pak Suwito ya. Ya, ya, ya. Pak Suwito sebagai komisaris ya, Ya. itu sebagai municipal owner, pemilik itu ya, Saya komisaris dan pemilik. pemilik ya. Itu tadi. Tadi juga iupnya iup laut ya, Yup laut yang tidak punya iup darat ya. tidak punya ini. RKAB-nya juga laut ya, Iya yang mulia. tidak ada RKAB darat. Tidak ada. Oke. Sudah tahu ini kan yang kerjasama dengan PT Timah ini RKAB darat, penambangan darat. RKB darat Yup PT Timah. Oke. Terkait dengan ini, tadi perusahaan-perusahaan tadi kan sudah akui tadi ya, bentukan saudara tadi ya, sastra dan sebagainya, kepercayaan berbagai macam ya. Ada berapa? 2 atau 3 tadi? Perusahaan CSB-CP. 1 yang mulia. Raja Wali kan titipan tadi. Ya, titipan 1 lagi. Itu juga di bawah pengetahuan dari PT Stanindo kan? Di bawah pengetahuan PT Stanindo, tapi tidak ada hubungan. Iya, maksudnya dia segala sesuatunya sepengetahuan PT Stanindo ya. Iya, yang mulia. Tadi terkait dengan ini, SPK ya, CSR tadi. Sudah tahu dikirim ke Quantum tadi? Quantum tahu yang mulia. Cuman dijalankan bagian keuangan. Iya. Saudara sebagai komisaris tadi apa peran dalam kerjasama ini? Saya cuman menyampaikan harus memberi CSR atau sumbangan. Oke. Habis itu mereka sudah menjalankan sendiri. Ya. Sudah mengetahui ya. Menyetujui itu ya. Ya. yang mulia. Sebelumnya atas kerjasama ini saudara tadi kan ikut rapat-rapat gitu ya. Rapat-rapat itu saya ikut Tadi setelah janjian ya? setelah Sebelumnya perjanjian. juga? Hah? Setelah perjanjian biasanya kalau ada perubahan harga, penurunan Iya, ya harga. udah terangkan. Yang di Borobudur ikut? Gimana? Yang mulia? Yang di Borobudur? Di Borobudur saya sempat hadir, tapi tidak sampai selesai. Berarti itu sebelum janjian
Sebelum SP ya? perjanjian, lama sebelum perjanjian. Di Borobudur itu ya? Ada Kapolda, ada gubernur itu ya? Iya, yang mulia. Oke. Sebelum perjanjian itu berapa kali? Selain Borobudur ada lagi? Tidak ada lagi saya rasa. Yang sudah tahu persis Borobudur itu ya? Iya, Keputusan di situ apa saudara ketahui? saya tidak tahu yang mulia. Nggak ada notulen sendiri? Tidak ada, cuman Catatannya saya ada? cuma dengar aja PT Timah minta bagi. Oke, itu ya laporan dari Iwan saudara. Iya. PT Timah minta dibagi ya. Iya. Menurut saudara minta berapa? PT Timah berapa? Gimana yang mulia? PT Timah minta bagian berapa? Dari Saya tidak tahu itu yang mulia. ada informasi 50 turun dari 25 itu saudara tahu? 50% kemudian turun gitu, tahu? Tidak tahu yang mulia. Terus tahunya saudara apa? Tahunya Saya- saudara hasil dari perjanjian di Borobudur itu apa? Saya tidak tahu, saya tidak ikut. Saya tidak ikut perjanjian itu yang mulia. Tapi kan saudara hadir. Saya hadir tapi tidak selesai saya hadir. Tidak sampai selesai, sampai keputusan atau ini itu. Iya, itu kan kata saudara gitu loh. Maksudnya dari bawahan saudara nggak ada laporan, nggak ada ini. Nggak ada, soalnya cuma saya sendiri yang hadir. Oh, oke. Terus yang terkait dengan sumbangan tadi, CSR sudah tahu berapa jumlahnya gitu? Saya tidak tahu juga. Atas juga. permintaan HP MUIS itu ya, sudah tahu ya? Tidak tahu yang mulia. Taunya? CSR itu gimana? CSR pokoknya kita komit, setelah komit itu bagian keuangan Oke. yang 500 tadi ya? Iya, menjalankan semua apa yang Yang 500 ya dolar Singapura apa US? US kalau nggak salah yang mulia. US. Iya. 500 dolar per ton US. Iya yang mulia. Per apa? Per pengiriman per bulan. Saya kurang jelas juga itu yang mulia. Oke. Tapi ada itu ya? Iya. Oke. Jadi BJA Raja Wali tadi Sastra tadi ya, tadi sebuah pengampuan saudara ya. Oke Pak Endarto. Ya, yang mulia. Tadi saudara menggantikan Juan ya? Iya, Juan siapa itu? Juan Setiadi Wijaya. Bukan tadi kamu bolon Juan juga ya, Ibu? Oh, itu bukan ya? Juan sendiri ya? Iya, Itu meninggal kapan itu? 1 Oktober 2019. 19. 2019 ya. 2019. Saudara menggantikan Juan itu? Iya, yang mulia. Termasuk sahamnya berarti ya? Jadi Membeli? pertama kan Juan utang sama saya. Gimana? Juan ada utang sama saya uang, sejumlah uang Utang. utang ya, Oh. untuk working capital. Jatuh tempo 2018 Mei dia nggak bisa bayar, dikonversi menjadi saham. Itu Jadi ya? terpaksa saya masuk kan. Iya, tadi 40% tadi ya? Ya waktu Juan meninggal keluarganya jual saya 60% lagi. Jadi terpaksa beli juga karena udah tanggung. Iya, iya. Tadi, tapi saudara hadir di Sofia ya? Ya, Berapa kali? saya lupa 2-3 kali saja. 2 kali? 3 Pertama kali? si Juan yang hadir ya. Apa? Pertama biasanya Juan. Juan, yang hadir Juan. Ya. Tapi Saya terakhir aja. informasi dari Juan terdeliver ke saudara? Enggak semuanya. Iya, minimal pertemuan itu Ya, hasil apa saya itu ya? tahu ya. Ada ya? Berarti saudara nyambung lah itu ya? Ya tahu lah kira-kira. Oke. Terus terkait dengan CP-CP sudah tahu? Ada Saya berapa terus terang nggak tahu. Saya tahunya waktu udah jadi. Soalnya yang ngurus Juan sama Hartono. Iya, kan setelah Juan meninggal kan Iya, saudara yang mau iya. tahu ya? Tahu. Berapa CP? Total yang diterima Hah? CP sekitar 1,6 ya. Jumlah CP-nya? Ada 3 total. 3. Saudara paham itu, CP-CP itu kan membeli dari kolektor, dari penambang, kemudian Iya. dibawa ke tempat Smelter. smelter, Smelter yang sewa PT Timah. kemudian diolah, kemudian dikirim dilebur, kembali, dilebur kemudian jadi ingotnya kirim PT Timah. dimurnikan. Ya. PT Timah membayar ke CV tadi, CV untuk kompensasinya. kompensasi, kemudian membayar lagi Harga ke sewanya ke saudara SBS. untuk peleburan dan Iya. pemurniannya. Yes.
Tadi sudah dibayar semua ya? Sudah. Oke. Tadi CP itu maksudnya berdiri sendiri atau di bawah saudara, di bawah pengaruh PT SBS? Yang membuat sih setahu saya Juan sama Hartono ya. Iya. Yang Maksudnya modalin juga SBS. Maksudnya kalau tidak ada kerjasama dengan PT Timah ini, CP itu tidak jalan. Nggak dibuat. Yang Apa? mulia. Nggak dibuat PT CV. Tidak ada. Itu dibuat gara-gara PT Timah yang suruh. Iya, makanya itu. Ya. PT Timah karena kerjasama maka dibuat itu. Iya, setelah selesai kerjasama ya ditutup. Oh iya, ya tadi lah ya. Di SBS punya IUP, jadi tidak ada ya. Dulu setahu saya ada, tapi waktu saya masuk udah Terutama mulai 18 sampai 20 21 itu nggak ada nggak ada. Udah Kemudian RKB juga tidak ada. tidak ada. Terus RKB nggak apa? ada. Terus kerjanya apa SBS? Waktu 2021 kerjasama dengan pemilik IUP Swasta lain. swasta lain. Oh. Jadi SBS sebagai peleburan aja. Kalau PT Timah ini memang eksklusif dengan PT Timah itu tadi ya. Eksklusif 100% buat PT Timah ya. PT Timah ya. Oke, bentar. Ya. Dari penuntut umum masih ada? Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Dari PH ya? Kemudian barang bukti apa sudah ini?